A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim wa astaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qur rabbi imma turiyani surat Al-Mu'minun ayat 97. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Al-Mu'minun 97 ayat 97. Wa kullan ngucap sapa sira Muhammad, Rabbi a'udzubika ing pengucap Rabbi a'udzubika. Rabbi do pangeran ingsun, do pangeran kawula. A'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun. Ai a'tasimu tegese gegeongan. Ya Allah, lebih tepatnya a'tasimu mboten gegeongan. Amre kareksa. Nyuwun kareksa sapa ingsun, amre kareksa sapa ingsun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bika kelawan panjenengan. Min hamazatis syayatini. Min hamazati syayatini saking pira-pira pengerusake pira-pira syaitan. Saking pira-pira pengerusake pira-pira syaitan. Aina zaghatihim. Aina zaghatihim tegese pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim pengerusake syaitan. Niku langsung makna murad ngoten nggih. Bima kelawan barang yuwaswisuna kang padha ngeridu sapa syaitan bihi kelawan ma yuwaswisuna kang padha ngeridu sapa syaitan bihi kelawan ma wa'udzu bika rabbi ayyahdurun wa'udzu lan nyuwun kareksa sapa ingsun sanep lha ngantek wa'udzu lan nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan Rabbi do pangeran ingsun ayyahduruni ing yentong teka sapa syayatin ing ingsun ayyahduruni ing yento temeka sapa syayatin ing ingsun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus teng kelanjutanipun aifi umuri tegese ing dalam pira-pira perkara ingsun atau urusan ingsun li annahum karena saktenane syayatin iku ya Allah innama yahduruni ang gustine nekani sapa syayatin ing ingsun bisu'in kelawan barang kang Allah, tidaklah hadir kecuali membawa sebuah keburukan. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hatta idza jaa hingga nalikane hingga arikalane temeka ibtidaiyatun utawi hatta iku hatta ibtidaiyah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim idza jaa ahadahum ing salah suwijine nas ing salah suwijine kufar teng mriki marji'e kufar ing salah suwijine kufar apa al mautu mati wara'alan ningali sapa ahad mak'adahu enggon lungguhe ahad minan nari saking neraka wa mak'adahu lan enggon lungguhe ahad minal jannati saking suwarga lau amana lamun iman sapa ahad qala rabbirji'un qala mongko ngucap sapa ahad rabbirji'uni rabbi duh pangeran ingsun irji'uni
irji'uni mugi balekaken panjenengan ing ingsun. Mugi balekaken panjenengan ing ingsun. Al jam'u tawi jam'e irji'uni iku li ta'dhimi krana arahe ngegungake. Kedahe kalau Rabbi niku Rabbir ji'ni. Ngoten. Tapi teng mriki dijamakaken dados Rabbir ji'uni. Menghitabi kepada satu mukhatab tapi dijamakkan. Di sini fungsinya adalah untuk ta'dhim. La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la'alli menawa ingsun iku a'malu ngamal sapa ingsun sholihan ing amal kang sholih bi an asyhada gambare yen to nekseni sapa ingsun an ing saktenane kelakon iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah bil illallahu illallah ing Gusti Allah yakunu fima taraktu yakunu kang ana apa sholih iku fima ing dalem bandingi barang iku fima ing dalem bandingi barang tarok tukang ninggal sapa ingsun ing ma aidayatu tegese kang nyiake sapa ingsun ing ma min umri saking umur ingsun ai fi muqabalatihi tegese ing dalam muqabalah atau bandingi ing ma kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalla ora ya Allah ya Rabbi ya Karim kalla ora ana bali. Cara maknane asale kalla aja kaya mengkono tapi dimaknani langsung makna murad kalla ora ana bali aila rujuk tegese ora ana bali iku maujud. Innaha kalimatun huwa qailuha innaha saktenane kalimat rabbirji'uni ai rabbirji'uni tegese saktenane kalimat rabbirji'uni iku kalimat huwa kang utawi ahad iku qailuha wong kang ngucapake ing kalimat wala fa'idatalahu fiha wala fa'idatalan ora ana faedah iku lahu kedue ahad fiha ing dalam kalimat wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wa mi waraihim lan iku saking ngarepe wara niku makna asale belakang tapi di murati amama ami waraihim lan iku saking ngarepe ya Allah ya Rabbi ya Karim lan iku saking ngarepe kufar amamihim tegese ngarepe kufar barzakhun utawi aling-aling ay hajizun tegese aling-aling yasudduhum kang nyegah apa hajiz ing kufar anir rujuki saking bali ila yaum yub'asuna temeka maring dina den tangekake kufar wala ruju'a lan ora ana bali iku maujud ba'dahu ing dalam sause ba'as pun samangke nduki ayat ya Allah ya Rabbi ya Karim aku Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Surat Al-Mu'minun ayat 100 ayat 97. Ya Allah ya Rabbi ya Karim kita muratirin
Kita murati rien teng ayat 97 rien. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Wa qul di surat Al-Mu'minun ayat 97. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Keren ya. Wa qur rabbi wa qul dan ucapkanlah wahai Muhammad, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ucapan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika ay a'tasimu bika, aku berlindung denganmu, min hamazatis syayatin, dari murate tiang-tiang kebanyakan min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Tapi kalau murati Mbah Yai Mbah Yaida ngeriki hamazat dimurati pengrusak. Dan aku berlindung denganmu ya Allah dari tindakan-tindakan merusaknya syaitan. Aina zaghatihim, yakni tindakan-tindakan merusaknya mereka. Bima yuwaswisuna bihi, dengan sebuah perkara yang mereka bisikkan kepada para manusia. Pun dados tiba-tiba cara bahasane ngoten. Ayat ini membahas tentang perintahnya Allah Ta'ala dumateng Kanjeng Nabi. Tadi teng mriki akan wa qul a'udzubika wa qul a'udzu wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Pertama, seperti yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi, beliau dawuh wa qul a'udzubika min rabbi, ya Allah, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Teng mriki dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh wa qul ay fi kulli waqtin. Ucapkanlah wahai Muhammad ay fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Dalam segala waktu ucapkan wahai Muhammad, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari segala tindakan merusaknya syaitan atau bisikan-bisikan syaitan. Ucapkan ini di setiap waktu. Lah, ini kan berupa sebuah ajaran, sebuah yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Iki cara bahasane niku ngeten. Iki mono Kanjeng Nabi, Pak. Yang mana Kanjeng Nabi niku seperti yang dingendikaken, Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang maksum, sosok yang terjaga. Itu masih diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta perlindungan daripada hamazat syaitan atau bisikan-bisikan syaitan yang selalu mengajak kepada sebuah kerusakan. Dawuhnya Syekh As-Sawi, beliau dawuh, kenapa kok ini harus dilanggengkan? Li annal ismata wal hifdza minasyaiton amruhum azimun jiddan. Karena yang namanya kita agar terjaga daripada yang namanya syaitan itu merupakan sebuah perkara yang sangat agung, perkara yang harus benar-benar kita perhatikan. Nyuwun sewu cara bahasa kasarane ngomong, mulai dari semenjak syaitan itu diciptakan, itu tidak pernah yang namanya bermalas-malasan untuk terus menggoda, untuk terus membisiki yang namanya anak Adam. Paham, Pak? Ini yang Masya Allah tugas yang sangat berat sekali untuk kita. Mulai dingendika akan bahwa peperangan terberat adalah bukan perang memusuhi orang-orang kafir dengan kita pedang lawan pedang, dengan kita caranya mengangkat senjata mboten. Tapi yang paling berat adalah peperangan manusia melawan dirinya sendiri, melawan nafsunya sendiri, melawan syaitan yang ada pada dirinya sendiri. Ini adalah peperangan yang tidak berujungan. Paham ya? Ini merupakan sebuah peperangan yang tidak akan ada ujungnya. Syaitan tidak pernah kendor.
Setan tidak pernah kendor untuk cara bahasane. Setan ini ora tahu kendor, Pak. Ing dalem bisi awak dhewe niki lho, ora tahu kendor. Terus-terusan nggodha sing jenenge menungso. Mula ana teng mriki akan ini termasuk ayat yang sifatnya perlu kalau kita nganggur-nganggur kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Ya Allah Gusti, kula niki berlindung dari panjenengan dari bisikan-bisikan syaitan. Teng mriki dikaaken Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang maksum, tapi oleh Allah Ta'ala tetap diperintahkan untuk membaca doa ini. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin. Kenapa kok bisa seperti itu? Al maksud ta'limu ummatihi. Karena yang tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan kepada umatnya. Napa? Yang diperintah untuk membaca doa adalah Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi itu maksum, terjaga dari syaitan. Berarti yang dimaksud ini adalah mengajarkan kepada umatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idharul iltija'i li rabbih. Untuk menampakkan bahwa Kanjeng Nabi itu selalu mengungsikan dirinya kepada Allah Ta'ala. Paham para raja? Ini yang perlu kita ambil sebuah pelajarannya. Jadi Kanjeng Nabi masih wis maksum, tapi seringkali terucap daripada lisannya untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini tidak lain dan juga tidak bukan untuk iltija ila rabbihim. Untuk kita itu menunjukkan sifat mengungsinya kita kepada Allah Ta'ala. Secara tak gambarnya ini loh Pak, cara tak gambarnya aku ben paham nih ngeten. Tak gambarnya. Sesuk umpama awak dhewe niku dadi ditakdirno wong sing sugih ngono ya umpama. Cara bahasa kasarane ngomong ku wis gak butuh karo menungso ngono umpama. Tapi tetap bagi kita PR-nya adalah terus menampakkan al-iltija ilallah. Kita harus terus senantiasa mengungsikan diri kita kepada Allah. Ya Allah Gusti jenengan jogo rizki kula. Ya Allah Gusti jenengan tambahi rizkine panjenengan. Ya Allah Gusti jenengan paringi kula niki saged syukur, mensyukuri nikmat-nikmati panjenengan sing kathah ini. Ini tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan iltija kita. Iltija kita bahwa kita itu selalu mengungsikan diri kepada Allah Ta'ala. Kita tidak mengungsikan diri kita kepada harta yang kita miliki, tapi kita mengungsikan diri kepada Allah Ta'ala. Sama Kanjeng Nabi juga ngoten. Kanjeng Nabi sekalipun beliau adalah sosok yang sudah maksum, akan tetapi masih saja diperintah oleh Allah Ta'ala. Sosok yang benar-benar oleh Kanjeng Nabi adalah sosok yang benar-benar terjaga daripada tindakan maksiat, terjaga daripada yang namanya seluruh godaan syaitan, terjaga daripada seluruh bisikan-bisikan syaitan. Akan tetapi masih diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa terus melantunkan doa agar dilindungi daripada yang namanya syaitan. Wa'udzubika rabbi wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. Niki wis kelasé Kanjeng Nabi. Pun niku ngoten. Kemudian yang kedua yang perlu disampaikan adalah seperti yang didhawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah ayat yang sebelumnya itu kan membahas tentang idfa' billati hiya ahsan. Tentang kewajiban seorang manusia menghadapi perilaku buruk dari orang lain. Kita itu harus menyikapi dengan sikap yang hiya ahsan. Membalaskan sikap buruk dengan sikap yang sangat lebih baik. Bukan sikap baik saja, sikap yang sangat lebih baik. Billati hiya ahsan. Dan tentunya orang akan benar-benar bisa mendapatkan idfa' billati hiya ahsan. Menyikapi tindakan buruk dari orang lain dengan tindakan yang sangat lebih baik. Itu tidak lain tidak bukan caranya adalah dengan cara meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala dari seluruh bisikan-bisikan syaitan. Paham aja. Jadi gampangan ngomong awak dewi ku iso menjadi benar-benar sosok yang baik. Ojo dadi sing billati hiya ahsan, yang sangat baik di dalam menyikapi tindakan-tindakan buruk. Jadi apik itu kuncinya adalah tidak lain tidak bukan adalah a'udzubika rabbi min hamazatis syaitan.
kita meminta perlindungan daripada yang namanya bisikan syaitan. Paham ya? Jadi hubungannya ayat ini dengan ayat yang sebelumnya itu kayak ngono. Menjadi sosok yang idfa' billati hiya ahsan, mampu billati hiya ahsanu sayyi'ah, mampu menolak segala tindakan buruk, tindakan tidak baik, tindakan jahat dengan segala tindakan yang sangat lebih baik. Itu caranya tidak lain tidak bukan adalah dengan cara a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kita meminta kepada Allah Ta'ala agar kita itu dijauhkan daripada yang namanya bisikan-bisikan syaitan. Wes, itu yang kedua. Selanjutnya, seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau itu dawuh, Masya Allah, sing jenenge syaitan itu memang seperti itu, Pak. Tengriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh, sing jenenge niki wa yakunu dzalika minhu bir rasul. Tengger iki dingendikaken sandupayane sing jenenge sandupayane syaitan atau tipu dayanya syaitan kepada seorang rasul itu caranya dengan dua cara. Yang pertama ahaduma bil waswasah wal akharu bi ayya ba'asa a'da'ahu ala idzai. Nih. Jadi tipu daya syaitan kepada para rasulnya Allah, para utusannya Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu terus-terusan menggeridu atau membisiki dengan bisikan-bisikan jahat, dengan bisikan-bisikan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu dengan cara membangkitkan musuh-musuhnya para rasul untuk senantiasa menyakiti kepada para rasul. Ya, bagi wakadzalika alqaulu fil mu'minin, dan ini juga terjadi kepada para mukminin. Artinya ya nopo? Para mukminin ini di dalam menghadapi yang namanya syaitan itu bukan hanya menghadapi bisikan syaitan saja, tapi menghadapi dua hal. Itulah tenan ya, rongane tenan. Jadi para mukminin dan juga Kanjeng Nabi, para rasul itu menghadapi perihal yang namanya syaitan itu dengan dua hal. Menghadapi dua hal. Yang pertama menghadapi syaitannya sendiri yang senantiasa terus-menerus membisikkan kepada mereka, terus-terusan membisik-bisikkan, dan para mukminin ini juga nanti yang nomor dua adalah dihadapkan dengan musuh-musuhnya syaitan, dengan musuh-musuhnya para mukminin yang menjadi musuh mereka, yang mereka itu dibangkitkan oleh syaitan untuk memusuhi mereka, untuk menyakiti mereka. Bahasa kasaran ngomong PR Kanjeng Nabi ambek PR seluruh para mukminin iku loro, ya. Yang pertama menghadapi syaitannya itu sendiri, yang nomor dua yaitu menghadapi para musuh-musuhnya para mukminin yang dalam hal ini sudah dibangkitkan, sudah disiapkan, sudah dipanas-panasi, yang sudah disupport sama syaitan untuk menyakiti, untuk menghalang-halangi para mukminin. Maka oleh karena itu hal yang seperti ini merupakan sebuah hal yang sangat berat bagi para mukminin, ya, bagi Kanjeng Nabi dan juga para mukminin, sehingga tidak lain tidak bukan caranya memutus hal yang seperti ini tidak lain tidak bukan adalah kita mengungsikan diri kita kepada Allah dan meminta perlindungan daripada yang namanya syaitan. Masya Allah, fayakun nafsu hadal ingkita ilallahi da'iyatan ila tamassuki bitta'ati wa zajiran anil maksiyah. Sehingga orang itu kalau al-ingkita ilallah, mengungsikan diri kepada Allah, niscaya ini akan menyebabkan seseorang tersebut mampu untuk semangat untuk melakukan segala bentuk ketaatan dan mampu untuk memberhentikan dia dari segala bentuk kemaksiatan. Jadi dari ayat ini yang perlu kita ingat-ingat, perlunya kita menentang terhadap syaitan. Niki seperti yang dingendikaken daripada dawuhnya Al-Imam Al-Busiri. Beliau ndawuhaken wa khalifin nafsa wa syaitana wa asima.
Wa inhuma mahadhakan nushafat tahimi. Giling-gilingen nang burte. Wa khalifin nafsah, dan tentanglah nafsumu. Wa syaitana, dan juga syaitan yang ada pada dirimu yang senantiasa memberikan bisikan-bisikan jahatnya. Wa'sihima, dan tentanglah keduanya, nafsu dan juga syaitan. Wa in huma mahadhakan nushafat tahimi. Wa in huma mahadhaka, tatkala keduanya, yakni syaitan dan juga hawa nafsu, itu seolah-olah memberikan nasihat kepada dirimu, fattahimi, maka perlu kiranya kamu senantiasa terus curiga terhadap nafsu dan juga syaitan. Paham raja? Jadi ngeten lho. Sing jenenge syaitan itu terkadang bahasa kasarane ngomong, membisikkan bisikan-bisikan jahatnya dalam bentuk jahat. Iki karuan, orang itu langsung ketok. Paham, Mbak? Orang itu biasanya dibisiki oleh syaitan dan juga nafsunya dengan bentuk bisikan yang memang terlihat jahat, terlihat maksiat. Umpama awak dhewe dibisiki, ya, wis awakmu gak usah salat abot. Semisal ngono, wis turu ae penak. Lah ini namanya bisikan jahat yang memang kebetulan dalam bentuk jahat. Yang sulit adalah tatkala yang namanya syaitan itu membisikkan bisikan-bisikan jahat tapi bentuk nasihat. Paham aja? Membisikkan bisikan jahat tapi dalam bentuk nasihat. Malah dawanya Al-Imam Al-Busiri ini ku dingendikaken wa in huma mahadhakan nusha fattahim. Tatkala setan itu mulai membisikkan kepada diri kamu dengan gayanya seolah-olah memberi nasihat. Perlu kiranya kamu itu curiga. Karena ngeten, karena seringkali yang namanya setan itu ngapusi awak dhewe agar kita itu tertipu daripada sebuah hal yang sifatnya lebih menguntungkan, lebih besar pahalanya. Saya tak kandani gini ya, ceritanya gini. Seringkali setan itu pinter lek ngapusi awak dhewe. Caranya adalah kita itu caranya ya Allah ya Rabbihu ya Karim, terkadang setan itu menentangkan perkara yang baik dengan perkara yang baik. Menentangkan perkara yang baik dengan perkara yang baik. Seringkali bahasa kasarane ngomong, awakmu itu dibegal teko barang apik sing ganjarane luwih gede dengan dalih kamu itu agar melakukan suatu hal yang sifatnya itu baik tapi dengan cara baik tapi ganjaran itu lebih kecil. Kita contohkan mawon, semisal mawon yo. Umpama kaya toh contone ngene. Antarane ngaji ambek maca Quran ngono semisalnya. Ngaji ya maca Quran. Saiki kamu wae ngaji. Tapi kok kebetulan kamu digawe ini contoh yang real fakta di luaran sana ngoten semisalnya. Wong wayahe kudune iku kerja. Kudune kerja. Kerja kan ya apik. Marono ibadah nang Gusti Allah wiritan maca Quran iku ya apik. Lah, seringkalinya caranya setan adalah itu tadi, menipu, membisikkan bisikan jahat, membisikkan bisikan maksiat tapi dalam bentuk nasihat. Ini yang sangat sulit untuk kita bedakan. Kita contohkan yaitu tadi. Ono wong sing asale sregep kerja, Pak. Sregep kerja. Marang ngono dibisiki ambek setan. Nyapa mate kerja barang. Wes gak usah kerja, awakmu wiritano ae. Awakmu wiritano ae nang omah, awakmu dikirano ae. Engko rezekine teko-teko dhewe, gak usah kerja. Untuk orang yang makomnya makom kasab, makam kerja. Ini merupakan bisikan yang seolah-olah menasehati. Kon gak usah kerja, wis lah wiritano ae. Gak usah kerja, wiritan ae. Koyok-koyok ini kan bentuknya adalah sebuah bentuk nasihat. Seolah-olah kamu sedang dikehendaki baik,
Seolah-olah kamu sedang dinasehati oleh setan agar kamu aktif membaca Al-Quran, zikran dan juga semisalnya. Namun pada realnya sebenarnya setan ingin menjatuhkan kamu ke dalam lubang yang lebih dalam. Paham Raja? Ini ngoten loh. Jadi ngoten, kiranya perlu kita itu selalu curiga kepada nafsu dan juga syaitan yang terus-terusan membisikkan keburukan kepada kita. Bahkan tatkala yang namanya syaitan itu membisikkan kebaikan kepada kita, perlu kiranya kita curigai. Wa in huma mahadzakan nusha fattahimi. Masya Allah, karena iku mang lorek, setan iku masya Allah, nemen spol pokoknya. Itu musuh yang paling utama yang ada pada diri kita, yang peperangannya tidak ada ujungnya, tidak ada berhentinya. Niku ya buahnya orang-orang yang seperti orang-orang yang Masya Allah, seperti halnya orang-orang yang selalu membenarkan satu permasalahan yang kebetulan dia itu salah, ditutup dengan kebenaran yang lain. Orang-orang yang sering berdalih itu loh, wong berdalih diwurui setan. Kita contohkan semisal orang-orang yang tidak memakai kerudung, kita contohkan satu contoh, tidak memakai kerudung, kemudian pinter lah ngomong. Alasannya sing jenenge surga itu jalannya bukan hanya itu saja, saya sedang menempuh jalan menuju surga, jalan yang lain. Pokoknya pinter melakno teng riku dingdikaken wa in huma mahadzakan nushafat tahimi. Sing jenenge nafsune awak dhewe niki Pak, sing jenenge syaitan yang ada pada diri kita ini Pak, selalu tentanglah. Bahkan tatkala setan itu membisikkan sebuah nasihat, kiranya perlu untuk kita curigai. Paham? Abot tenanan, intine abot tenanan. Kalau dadi eling napa sing didhawuhaken kalian Abi. Dawuh Abi niku ngeten. Abi niku selalu dawuh ngeten. Setan itu tatkala tidak berhasil membuat dirimu berhenti melakukan tindakan taat, niscaya setan akan membuat diri kamu tetap melakukan taat, namun yang namanya taat itu bagaimana caranya tidak sah secara syariat. Paham Pak? Satu seperti itu. Jadi kita contohkan yang mungkin dalam beberapa hari ke depan, itu dalam bulan Ramadan, yaitu yang namanya sholat taraweh. Paham Gila sholat taraweh. Pertama, orang-orang itu dibisiki oleh setan jangan sampai ngelakoni sing jenenge taraweh. Abot. Taraweh itu abot 30 rakaat. Gak usah taraweh wis santai lo ngopi. Bolo-bolomu kan penak. Nah, pertama dibisiki seperti itu agar tidak melakukan tindakan taat. Kok sik budalai panggah semangat ngelakoni sing jenenge taraweh. Maka setan akan membisikkan kepada dia, ya wis gak popo taraweh yo. Tapi akan dibuat dia bagaimana caranya dia di dalam melaksanakan taraweh ini seolah-olah dia tidak melaksanakan. Paham aja? Caranya ya nopo? Caranya bagaimana caranya dia di dalam sholat taraweh itu tidak khusyuk, bagaimana caranya dia diam dalam melakukan sholat taraweh itu dia banyak syarat rukun yang tidak terpenuhi. Akhirnya ya taraweh jadi kemang banter-banteran ngono kae. Itu yang nomor 2. Andaikan setan masih gagal di dalam membuat seseorang itu meninggalkan ketaatan atau tetap melakukan ketaatan tapi taatnya itu penuh kecacatan sehingga setan tetap gagal, setan akan membuat para manusia itu gagal untuk mendapatkan pahalanya. Paham aja? Taraf yang ketiga yaitu setan akan membuat seorang manusia itu gagal untuk mendapatkan pahalanya. Yaitu dengan cara nopo? Dengan cara dibuatlah riya. Bener mang tetap ngelakoni sholat taraweh semisal. Bener mang sholat taraweh sama sekali tidak ada syarat rukun yang cacat. Semuanya terpenuhi bahkan khusyuk. Tapi setan tidak akan membuat diri kamu diam untuk mendapatkan pahalanya. Caranya ya apa? Digeridu awakmu.
piye carane awakmu pamer. Pamero. Awakmu iki mari nglakoni salat tarawih, mari nglakoni salat tahajud, mari maca Quran, khusyuk, pamerno, omong-omongno. Dan yang terakhir, tatkala setan itu tatkala setan itu gagal untuk membuatmu melakukan maksiat, menjadi orang yang buruk, tatkala setan itu gagal untuk menjadikanmu menjadi orang yang buruk, maka setan akan membuat dirimu untuk menjadi sosok yang merasa paling baik, paling benar. Terakhir mengenai pentingnya kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari bisikan-bisikan syaitan, bahwa seperti yang dingendikaken teng surat Ya Allah ya Rabbi ya Karim teng surat Ibrahim ayat 22. Teng surat Ibrahim ayat 22. Besok itu kita tatkala di akhirat, kita itu akan berhadapan dengan yang namanya syaitan di hadapannya Allah Ta'ala. Dan yang ada, syaitan itu berkata seperti ini. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya. Teng mriki ingin dikatakan syaitan berkata, tatkala di hari kiamat sudah diputuskan segala keputusan, mereka berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kalian semua janji yang benar. Tulisan ayat Ibrahim ayat 22. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku telah menjanjikan kepada kalian, namun aku akan menentang. Aku tidak akan memenuhi terhadap janjiku. Jadi setan iki sesuk nang dina kiamat iki ngakoni, Pak. Ngakoni rupane napa? Para menungso, bahasa kasarane ngomong ngoten. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjanjikan kepada kalian semua dengan janji yang benar, dengan janji yang akan direalisasikan oleh Allah. Dan aku, setan, itu menjanjikan kepada kalian semua tapi dengan janji yang palsu. Sehingga napa? Wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan sungguh tidak ada bagiku untuk menguasai kalian semua. Aku hanyalah mengajak kepada kalian semua, namun kalian semua mengiyakan. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan sesekali kalian semua mencela kepadaku syaitan, akan tetapi celalah diri kalian semua. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Intinya besok di hari kiamat yang ada syaitan itu adalah merasa bebas. Artinya angkat tangan daripada apa yang mereka lakukan, mereka bisikkan kepada kita. Ini enggak plek ini setan ya kayak ngene iki, Pak. Nang dunya mengajak-ngajak kepada sebuah keburukan, besok di akhirat yang namanya setan itu angkat tangan. Omongane setan, maka naliya alaikum wa maka naliya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Aku tuh dulu di dunia itu hanya membisikkan saja. Aku nggak pernah memaksa. Jadi secara sadar, Pak, cara bahasanya awak dewi secara sadar sebenarnya yang namanya syaitan itu hanya ilqaul kalimat, hanya sekedar membisik-bisikkan saja. Setan tidak memiliki kendali atas diri kita. Napa? Setan tidak memiliki kendali. Setan hanya terus-terusan membisik-bisikkan. Tapi yang namanya bisikan itu ya nyuwun sewu luar biasa, sangat mempengaruhi. Seperti halnya seorang manusia yang lihat yang cara bahasane ndelok sosial media ngono kae, Pak. Ndelok sosial media isine piye ya sering kalinya memang terpengaruh. Maka sama, ini yang kiranya perlu untuk benar-benar kita sadari bahwa bahkan besok di akhirat pun yang namanya setan akan angkat tangan atas segala bisikannya sampai mereka berkata, "Napa?
wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an ta'autukum fastajabtum li. Ya, aku itu cuma sekedar mengajak. Kalian semua kok mengasisi, yaitu kalian semua yang salah. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela kepadaku, tapi celalah diri kalian sendiri. Itu katanya syaitan. Yes, Masya Allah, abot tenan Pak. Pokoknya musuhnya setan ini abot ya tenanan. Ya itu mang loh. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kula niku lek bahas sing jenenge setan ngene iki dadi eling karo sebuah cerita yang diceritakan oleh Syekh Kisek. Syekh Kisek ini termasuk orang yang hebat di Al-Azhar. Yang mana beliau Syekh Kisek itu menceritakan, sebentar, ini kebetulan pembahasan syaitannya ini sangat pas dengan ceritanya Syekh Kisek. Semoga ketemu ya. Ini ya jenenge anjen kitabe sik nang kitab anjen ya. Bentar, tak carikan. Yang pada intinya daunnya Syekh Kisek itu adalah beliau niku dawuh bahwa untuk di hari ini yang namanya setan itu sudah santai-santaian karo tindakan menungso. Bahkan setan ini saiki lagi terheran-heran karo tindakan manusia. Rumangsaku setan iki, rumangsaku aku wae setan ae ora koyo ngono kuwi. Niki lho dawuhnya beliau. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, secah ya. Ketemu bora iki. Nah niki, tadi diceritakan bahwa Al-Imam dawuhnya Syekh Kisek, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri niku suatu ketika pernah mimpi melihat iblis di dalam tidurnya. Maka Hasan Al-Basri berkata kepada iblis, berkata seperti ini, kaifa haluka ma'al ibadi al-yaum? Bertanyalah Al-Hasan Al-Basri dalam mimpinya ketika dalam mimpinya itu bertemu kepada yang namanya iblis. Berkata, iblis, kaifa haluka ma'al ibadi al-yaum? Iblis, bagaimana kondisimu di hari ini di dalam menghadapi seluruh para hamba, seluruh para manusia ini? Katanya iblis, dia berkata, faqallahu iblis, ya Hasan, kuntu bil amsi u'allimun nasa turuqad dhalal fa asbahtu al yauma ata'allamu minhum turuqad dhalal. Iki ngeri nih, Pak. Iblis berkata bahwa kemarin yang mengajarkan jalannya kesesatan kepada para manusia itu adalah aku. Tapi sekarang justru aku yang belajar jalan-jalannya kesesatan dari para manusia. Iki lah ya wis ngeri to, Pak. Niki sing pengen anjen kula sampaikan. Masya Allah. Jadi saiki ku cara bahasa kasarane ngomong, setan iku lho sampai terheran-heran karo sing jenenge kelakuane menungso. Niki cerita hak lho, Pak. Cerita hak lho niki. Mulane iki bukan hanya sekedar apa ya bahasane. Bukan hanya sekedar omongannya orang-orang. Nggumun tenan karo tindakan serakahnya manusia. Hutan dibabat seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di Sudan sampai manusianya yang namanya emasnya dikeruk habis-habisan, seluruh manusianya disiksa habis-habisan.
Makna benar apa yang didawuhkan oleh Syekh Kisek ini, bahwa tak baleni maneh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam mimpinya beliau mimpi bertemu dengan iblis, kemudian ditanyalah iblis oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Di dalam mimpinya beliau berkata kepada iblis, "Ya iblis, kaifa haluka ma'al ibadi al-yaum?" Wahai iblis, bagaimana kondisimu dengan para manusia di hari ini? Sejauh mana kamu bercapek-capek untuk menggoda mereka? Gampangane ngomong ngoten. Maka iblis pun berkata kepada Hasan Al-Basri, berkata, "Ya Hasan, kuntu bil amsi u'allimun nasa turuqad dhalal fa asbahtu al-yauma ata'allamu minhum turuqad dhalal." Hei Hasan Al-Basri, dulu yang mengajarkan jalan kesesatan kepada para manusia itu aku. Aku yang mengajarkan jalan kesesatan kepada mereka. Tapi di hari ini justru aku yang mendapatkan pelajaran daripada yang namanya para manusia jalan-jalan kesesatan. Paham berapa? Kan ngeri. Jarene setan ngene, cara bahasa kasarane ngomong, aku sak setan-setane aku, ora gelem Pak korupsi dana haji. Aku sak setan-setane setan, iku ora gelem korupsi dana wakaf Al-Qur'an. Aku Pak sak setan-setane setan, aku ora gelem ngorupsi sing jenenge dana bantuan untuk orang-orang yang lagi terkena musibah. Iki cara kelas ini ngeri tenanan. Cara ngorupsi duit biasa itu kan rada wajar to, Pak. Ngorupsi dana haji. Ngorupsi sing jenenge dana wakaf Al-Qur'an. Iku jarene setan, lek setan iso ngomong, aku sing setan wae ora koyok ngono. Masya Allah, ngeri tenanan. Ini ceritanya bermimpinya Al-Hasan Al-Basri ketemu yang namanya iblis. Sampai ngomong, kuntu u'allimun nasa turuqad dhalal. Dulu aku yang mengajarkan jalan kesesatan kepada para manusia. Fa asbahtu al-yauma ata'allamu minan nasi turuqad dhalal. Tapi sekarang justru aku yang belajar daripada manusia jalan kesesatan. Untuk menunjukkan bahwa setan iki luwih nemen. Menungso iki luwih nemen zaman saiki, Pak. Masya Allah. Ngerine wong-wong akhir zaman nih Iblis wis gemen-gemen. Iblis wis angkat tangan dah. Masya Allah. Ini bahasa ayat dawani dia umum. Ayo lanjut. Aina zaghatim bima yuwaswisuna bihi. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Surat Al-Mu'minun ayat 98. Dan aku berlindung denganmu ya Allah, wahai Tuhanku, ayyahdurun, dari datangnya mereka kepada diriku. Ai fi umuri, yakni dalam segala urusanku. Li'annahum innama yahduruni bisu'in, karena mereka itu menghadiriku hanya dengan yang namanya sebuah keburukan. Jadi nang ngriki intinya adalah satu, yaitu nopo? Pertama, di ngriki kan bahkan Kanjeng Nabi itu pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk a'udzubika rabbi ayyahdurun, meminta perlindungan bukan hanya dari bisikan, hadirnya saja jangan sampai. Nopo? Hadirnya saja jangan sampai. Karena kehadiran setan, ora usah bisiki, kehadirannya setan tak iki wis nggarai goro-goro iki wisan. Paham ya? Masya Allah, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tangriki tinggi akan ngoten ya. Pertama niku ngoten. Yang kedua, kenapa kok teng kalimatnya tangriki bahasane kok wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Ada kata-kata Rabbi lagi. Wa'udzubika rabbi. Di ayat yang 97 ada waqur rabbi, ada kalimat rabbinya. Di yang kedua juga ada kalimat rabbi. Dawuhnya Syekh As-Sawi, kurri dzalika lil mubalaghah wal i'tina bi hadhil isti'adzah.
Lafadz Rabbi itu diulang-ulang untuk menunjukkan mubalaghah. Cara bahasane wong majaz hiperbola. Dan untuk menunjukkan betapa kita itu harus benar-benar i'tina memperhatikan dengan isti'adzah ini. A'udzu birabbi ayyahdurun. Wes. Kalau niki membahas tadi ngeten nggih. Sing jenenge syaitan itu benar-benar akan hilang seluruh bisikan-bisikannya tatkala kita itu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Meminta perlindungannya bebas. Dingendikaken kalian para ulama, kamu kalau kepingin terhindar daripada yang namanya syaitan, bisikan-bisikan syaitan, cukup dengan cara kamu menyebutkan Allah Ta'ala di dalam hatimu dengan penyebutan yang benar-benar penuh dengan penghayatan. Tak baleni maneh. Kalau kamu ingin terhindar dari seluruh bisikan-bisikan jahatnya syaitan, cukup kamu mengingat berzikir Allah, sebut kalimat Allah Ta'ala di dalam hati kamu dengan menyebut dengan zikir yang penuh dengan penghayatan. Bahasa kasarane ngomong ngeten. Contoh, orang kalau mau dibisiki syaitan ingin melakukan tindakan maksiat ngono ya. Nang jero atimu ku masyaallah kepengin maksiat ngene. Caranya menghilangkan bagaimana? Sebut di dalam hati kamu lafaz Allah, 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 tapi dengan penuh penghayatan, dengan penuh benar-benar ingat terhadap Allah Ta'ala. Ingin dikatakan kalian para ulama, idza dzukirallah khanasa asyaitan. Kalau Allah Ta'ala itu sudah dizikirkan, disebutkan di dalam hatinya seseorang, maka yang namanya syaitan itu akan jauh, akan menjauh, otomatis akan menjauh. Kuwi jajalan wae. Jadi ini cara bahasane tips tenanan, mulai kebetulan dibisiki syaitan kepengin nglakoni tindakan maksiat. Jenenge iki sing kan anjen abot ya. Kita itu sebenarnya bahasane kayak seolah-olah si malakama. Di dalam hal yang maksiat kepingin ngelakoni, tapi satu sisi ini merupakan hal yang dilanggar. Melihat dorongan setan itu kok terlalu kuat, melihat larangan daripada syariat itu juga seolah-olah sangat kuat tarikannya. Maka bagaimana caranya untuk menghilangkan ini bisikan buruk, ini bisikan jahat? Sebutlah lafaz Allah, Allah, Allah dalam hati kamu dengan penuh penghayatan. Insya Allah yang namanya setan akan ngalih dan seluruh keinginan-keinginan buruk, keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan maksiat akan benar-benar pergi daripada hati kamu. Perlunya kita a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nek kamu rapal sing jenenge donga iki, Pak, cukup iku mang maca Allah, Allah, benar-benar eling nang Gusti Allah penuh dengan penghayatan, ngalih sing jenenge syaitan. Pon niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terakhir teng mriki ngendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hingga surat Al-Mu'minun ayat 99. Hingga apabila sudah datang kepada salah satu daripada mereka sebuah kematian, maka dia akan berkata rabbirji'uni, ya Allah, hendaknya engkau mengembalikanku, yakni mengembalikan kepada kehidupan. Nah, ini kita akan hatta ibtidaiyah, ini hatta yang hatta ibtidaiyah nggih. Tubtada'u ba'daha al-jumalu isyaratan ila anna hadzal kalam munqati'un amma qablaha usida bihi wa suhalil kufari ba'da mautihi. Jadi ini pembahasannya istinaf, bahasane ngoten, permulaan. yakni tatkala datang kepada salah satu dari mereka sebuah kematian, wa ra'a maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah law aman. Dia melihat tempat duduknya dari neraka
dan dia melihat tempat duduknya dari surga, andaikan dia itu merupakan orang yang beriman, qala rabbirji'uni, niscaya dia berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, hendaknya engkau mengembalikanku kembali. Kembalikan aku kepada kehidupan. Ya Allah, Gusti, kembalikan aku untuk hidup lagi, ya Allah. Al-jam'u li ta'zim. Jamaknya di sini itu untuk ta'zim. Yo, nggih sampun kula singgung sedikit bahwa kalau Robbi itu kan mukhatabnya kan mufrad. Napa? Robbi itu berarti mukhatabnya mufrad. Dia itu sedang bermukalamah, bermukhatabah dengan Allah Ta'ala. Robbi. Harusnya itu yang benar kalimatnya adalah Robbir ji'ni. Napa? Robbir ji'ni. Tapi teng ayat ini Robbir ji'uni. Dijamakkan mukhatab jamak mudzakkar. Sehingga teng mriki dawuhnya Syekh Asawi jamaknya itu untuk litakdim, untuk mengagungkan. Mengagungkan itu maksudnya bagaimana sih? Ya sama seperti halnya itu loh. Mutakalim wahdah sama mutakalim ma'al ghair atau mu'adim nafsah itu loh, Pak. Kalau seseorang mewakili katakan golongannya, itu kan dia mengucapkan kami, bukan saya atau saya, tapi yang dimaksud adalah kami keseluruhan. Maka sama, tatkala kita ingin mengagungkan seseorang di dalam bahasa Arabnya itu bukan dengan cara mufrad memanggilnya mufrad, tapi dengan cara memanggilnya dengan jamak. Itu menurut satu tafsiran seperti itu. Menurut satu tafsiran teng mriki dikaken ada yang mengatakan wawunya itu dijamakkan, nggih, Rabbirji'un itu dijamakkan bi annal wawa li takriri thalab. Wawunya itu untuk mengulang-ulangi sebuah permintaan. Paham ora, Pak? Jadi cara aslinya irji'ni. Jadi yang dijamakkan pada hakikatnya bukan mukhatabnya. Penjamaan mukhatab ini berfungsi untuk penjamaan tolabnya. Paham ya? Penjamaan tolabnya. Tapi dibentukkan di dalam bentuk mukhatabnya. Jamak mukhatabnya. Dengan ya Allah Gusti Rabbirji'uni jenengan kembalikan kula niki nyen kembalikan kepada kehidupan ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dilanjutaken. Ada yang mengatakan jamaknya itu dengan mengiktibar kepada malaikat, yang malaikat itu mencabut kepada nyawa, seolah-olah dia itu meminta pertolongan kepada Allah untuk pertama kali dan kemudian meminta pertolongan untuk yang kedua kalinya kepada para malaikat agar dikembalikan kepada dunia. Pun teng mriki dilanjutaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tujuannya nopo? Mereka itu kepingin dikembalikan lagi ke kehidupan dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surat Al-Mu'minun ayat 100. Tujuan mereka ingin dikembalikan lagi kepada kehidupan dunia adalah la'alli a'malu shalihan. Agar aku bisa beramal solih, yakni bi an asyhada alla ilaha illallah, dengan gambaran bisa menjadi orang yang beriman dengan cara bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Yakunu fima taraktu aydayatu min umri ay fi muqabalatihi. Ya, yang amal solih tersebut itu menjadi bandingan daripada umurku yang sudah lewat, apa-apa yang sudah aku lakukan di dalam umur yang sudah lewat. Ya, tengediki ngoten. Maka Allah Ta'ala menjawab kepada mereka yang ingin dikembalikan kepada dunia agar beramal solih. Mereka berkata, Allah Ta'ala menjawab, kalla aila ruju'ah, tidak mungkin kamu akan dikembalikan. Innaha rabbirji'uni kalimatun huwa qailuha,
Kalimat Rabbirji'uni itu adalah sebuah kalimat yang mereka, yang dia itu merupakan orang yang mengucapkannya. Artinya la faidatallahu fiha, sebuah kalimat yang tidak akan berfaedah kepada mereka. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, terakhir nih, wa mi waraihim ay amamahum barzakhun ay hajizun yasudduhum anir ruju'i ila yaum yub'asun, dan di hadapan mereka itu ada sebuah penghalang, yakni barzakh, penghalang mereka untuk kembali kepada dunia. Ai hajizun yasudduhum anir ruju', di depannya mereka itu ada sebuah penghalang yang menghalangi mereka untuk bisa kembali. Wes balik ila yaumi yub'asun, hingga hari dibangkitkan, hingga hari di mana mereka dibangkitkan dari kubur. Wala ruju'a ba'dahu, dan tidak akan ada yang namanya kembali. Dawanya Syekh As-Sawi, beliau dawuh teng ngriki, wal makna anna bainahum wa bainar raja'ah hijaban wa mani'an minar ruju' wa huwa al-maut. Antara mereka, orang-orang yang sudah meninggal itu, walaupun mereka meminta dengan bersungguh-sungguh agar dikembalikan ke dunia untuk bisa melakukan yang namanya amal sholih, tetap saja mereka tidak akan bisa kembali karena sudah ada penghalangnya. Penghalangnya rupanya nopo? Yaitu sebuah kematian. Idza alim tadzalik fal amwatu la ta'udu ajsamuhum fid dunya. Kalau kamu sudah mengetahui hal tersebut, maka orang-orang yang meninggal, jisim-jisimnya itu tidak bisa kembali ke dunia dengan ruhnya kama kanu abadan. Jisimnya mereka tidak akan bisa kembali bersamaan dengan ruhnya sampai selamanya. Wa innama yub'asuna yaumal qiyamah. Bisa ruh dan juga nopo jisimnya itu kembali bersatu lagi kalau sudah datang yang namanya hari kebangkitan. Paham Raja? Aku dari jebusane pengen nyinggung didik masalah nih lho Pak. Arwah gentayangan. Ya. Nopo arwah gentayangan. Ini jadi dari ayat ini wa mi waraihim barzakhun. Di hadapan mereka itu ada yang namanya sebuah penghalang, ruhnya kembali ke jasad mereka. Jadi gak enak istilah arwah gentayangan itu ora enak. Walaupun nyuwun sewu, kalau dalam hadisnya kan wala tiyarata wala hammata, itu loh hadisnya itu ditinggalkan. Enggak ada yang namanya istilah ruh gentayangan, itu enggak ada. Padahal ini merupakan sebuah hal yang diyakini oleh masyarakat Jawa ya. Kalau biasanya kalau ada nih orang kecelakaan ya, jarine ojo lewat kuno kok ngare nang kono, enggak ada. Bahkan sekalipun ada orang yang melihat ruh yang gentayangan mirip dengan orang yang meninggal di situ gitu misalnya, maka itu bukanlah dia, itu hanyalah setan yang menyerupai menjadi dia. Wis dadi gak enak istilah ruh gentayangan ku ra enak. Tapi waraihim barzakhun. Itu sudah ada penghalang antara ruh dan juga jisimnya, jasadnya itu sudah ada penghalang. Yang hanya bisa dibangkitkan itu hanya besok di hari kebangkitan. Ruh dan juga jisimnya seorang manusia akan bersatu kembali. Lah sehingga ngeten, ini menjadi sebuah pertanyaan. Bahkan ini juga berlaku kepada para wali dan juga para nabi. Tengeri tinggikan wala farqa bainal anbiya wa ghairihim. Bahkan para nabi dan juga para wali pun juga seperti itu. Wa ma warada an ba'di salihin min annahum yajtami'una bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqadatan fal murad annaru hau asyarifah tashakkalat bisu roti jasadihi asyarif. Wa kada yuqalu fil auliya wasyuhada li anna arwahal mutiina mutlaqatun ghairu mahbusah wa ammal kufar fa arwahu mahbusatun la tas'afil malakut. Jadi tengeri adapun cerita bahwa banyak para wali-wali itu bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Juga banyak yang melihat para wali-wali itu seolah-olah hadir
teng mriki dingendikaken iki lek wong sing ora percaya mesti ngomongnya khurafat, iki cerita-cerita sing ora jelas. Tapi ini real bahwa banyak daripada para wali itu melihat secara yaqodoh berkumpul dengan Kanjeng Nabi secara dalam kondisi sadar. Itu bukan berarti rohnya Kanjeng Nabi kembali ke jasadnya, mboten. Tapi rohnya Kanjeng Nabi itu membo-membo berbentuk dengan jasadnya Kanjeng Nabi. Sama wali-wali ku ya koyo ngoten niku. Kamu percaya apa ora sing garai kan gak tahu ngerti kuwi lho sing garai dadi awak dhewe dadi koyo ora percaya. Tapi ini real. Bahkan para wali-wali pun itu juga bisa seperti itu. Wali-wali yang sudah meninggal itu terkadang ruhnya itu menghadiri, mungkin itu muridnya, mungkin itu istrinya, mungkin itu anaknya hadir memang. Ya kayak kondisi ini gitu loh, melek ini loh, gak turu, karuan lek turu kan mimpi berarti, melek ini. Seolah-olah melihat sosok yang itu mungkin itu ayahnya, pokoknya para wali-wali. Itu memang real, tapi itu bukan kok berarti ruhnya gandeng ambil jasadnya malih mboten. Tapi itu hanya sekedar ruh yang nopo membo-membo di dalam bentuknya. Ya, karena ruhnya para orang-orang yang taat itu bebas, tidak terkurung. Kalau ruhnya orang-orang kafir itu terkurung. Pun kabeh niku ingin kembali, ingin untuk melakukan yang namanya amal sholih. Kalau dadi eling napa sing sering didawakan kalian Mbah Yaida? Ya apa ya dawe? Wis mangke tak padosi malih iki kelebihan. Lan dadi eling napa sing didawakan kalian Mbah Yaida. Mbah Yaida niki sering dawuh niki. Ngendikane dumateng para santri teng mriki dingendikaken irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia ini senantiasa terus meninggalkan yang namanya para meninggalkan para manusia. Wartahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu mudbiratan. Yang namanya akhirat ini semakin hari semakin menghadap terhadap seluruh para manusia. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan tiap-tiap bagi keduanya dunia dan akhirat ini memiliki anak. Anak ini maksudnya ada orang yang hidupnya cuma untuk dunia, ada orang yang hidupnya cuma untuk akhirat. Maka dawuhnya fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu merupakan anak-anaknya akhirat, janganlah kamu menjadi anak-anaknya dunia. Kenapa kok seperti itu? Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena sekarang ini, hari ini merupakan harinya amal yang tidak ada hisabnya. Wa ghadan hisabun bila amal. Besok yang ada itu adalah hisab, tapi tidak ada yang namanya amal. Itu yang surga gak ada yang namanya amal, itu gak ada. Kalau di dunia itu hari amal. Bahkan sampai meninggal pun sing sering kalau sampai akan bahkan para wali-wali nang makomi ono sing sik maca Quran, ono sing niku ngoten. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzu wa la yatasaalun. Surat Al-Mu'minun ayat 101. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.
Yin.